Mari beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya bersyukur untuk 10.000 jemaat yang hadir hari ini. Boleh rekan-rekan boleh maju ke depan, boleh isi bangku-bangku yang di depan. Kalau tidak keberatan boleh isi yang di depan. Karena saya rasa jauh dengan saudara gitu ya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hari ini kesempatan yang kembali diberikan pada saya. Saya mengucap syukur setiap kali saya ada di dalam ibadah di tempat ini. Saya diberkati dengan pujian penyembahan, saya diberkati dengan hospitality dari saudara-saudara sekalian. Saya diberkati dengan banyak hal dalam komunitas saudara. Saudara harus mengucap syukur, amin. Saudara harus mengucap syukur, harus bersuka cita. Sebelum saya mau membahas tema untuk hari ini, Greater Company, saya mau kesaksian sedikit saudara ya. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, tanggal 28 September itu kalau nggak salah, saya terakhir khotbah di sini itu tentang Greater Joy. Greater Joy, sukacita yang lebih besar. Dan saya masih ingat pada saat itu saya cerita tentang Paulus yang punya rencana untuk pergi ke suatu kota untuk melayani, tapi Roh Kudus cegah. Lalu Roh Kudus masukkan Paulus ke dalam kota-kota lain, dan salah satu tempatnya adalah Filipi, saudara ya. Dan di sana ketika pertama Paulus masuk ke kota Filipi, ada orang diselamatkan, namanya Lydia, dan dia senang sekali. Tapi setelah itu kejadiannya makin memburuk, dan kejadiannya tidak seperti yang diharapkan, saudara. Akhirnya Paulus dipenjara di Filipi, dan kalau kita melihat secara manusia mungkin itu mengambil sukacitanya Paulus. Tapi ternyata dalam cerita itu kita saksikan bahwa di dalam penjara Paulus mengucap syukur dan memuji Allah. Ketika Paulus mengucap syukur dan memuji Allah, maka penjara roboh, kepala penjara terheran-heran, juga tahanan yang lain. Akhirnya kepala penjara itu diselamatkan dan keluarganya juga. Dan Paulus sangat bersuka cita, saudara, karena itu adalah tujuannya Tuhan untuk Paulus datang ke Filipi. Saya mengucap syukur sekali, saudara, kalau kita bisa punya satu referensi yang begitu indah tentang bagaimana Tuhan seringkali mengubah rencana kita dan memberikan kita sukacita yang lebih besar. Amin. Seperti tadi worship leader katakan, bahwa seringkali kita punya resolusi, tapi nggak terjadi seperti apa yang kita rencanakan. Apa yang Tuhan rencanakan itu lebih indah bagi kita. Saudara, jadi saya sudah rencanakan istri saya melahirkan secara normal. Kami sudah jaga berat bayinya supaya normal gitu ya. Dan memang sampai hari H itu beratnya normal, saudara. Di USG lagi sampai 1 minggu sebelum melahirkan itu semuanya sudah oke lah, sudah oke. Jadi waktu hari Minggu saya khotbah di sini tentang Greater Joy. Hari Selasa itu tanggal 30 September jam 3 pagi istri saya mulai mulus-mulus, dan wah ini sudah waktunya. Dan kami pergi tempat yang terdekat di sebuah klinik di bidan dekat rumah. Di situ biasa ada dokternya juga kalau hari Senin. Tapi hari Selasa ternyata nggak ada, saudara. Jadi istri saya struggle di sana, berjuang selama kurang lebih 14 jam, saudara. 14 jam. Kok saya nggak bisa bayangin itu, tangan saya juga sampai memar-memar di remes-remes istri saya di situ. Ternyata begitu ya. Kalau seorang wanita melahirkan itu luar biasa sakitnya, penderitaannya. Dan saya lihat waktu pertama kita masih optimis itu bisa normal, saudara. Karena untuk sesar juga pasti kita tahu lah banyak yang harus dipersiapkan juga, ada biaya yang harus dipersiapkan, ada yang lain-lain juga, pasca operasi juga harus kita siapkan. Semuanya seperti itu. Saya punya kapasitas melahirkan normal waktu itu. Jadi kita tunggu sampai siang, sampai sore terus pembukaan. Akhirnya berhenti di sore hari, saudara. Pembukaan itu dari 6 ke 7 lama sekali, sampai 2 jam lebih. Itu harusnya kalau sudah 6 itu cepat ya. Tapi ini ternyata lama sekali, saudara. Dan istri saya sudah lemas banget saat itu. Sudah lemas, sampai hampir habis tenaga lagi. Ya, sampai bilang saya, aduh nggak kebayang gimana kalau mau lahirkan normal gitu. Akhirnya dalam kondisi seperti itu ada satu berita lagi, saudara. Jadi bidannya periksa ini kenapa nggak keluar di tes internal itu, ternyata katanya ini ada kecil-kecil nih kayaknya di kepalanya nih. Aduh, apalagi saya bilang. Ada kecil-kecil apa? Mungkin salah USG kali, bayinya sungsang gitu. Ternyata dipegang, ini kok ada kepala tapi ada kecil-kecil juga gitu. Nah ini nggak bisa ini Pak di sini. Mau nggak mau kita harus segera tindakan sesar. Nah hari itu juga saudara saya bergumul dengan berbagai macam hal. Pertama kondisi istri saya, kedua kondisi keuangan kami, ketiga juga kondisi di jalan karena itu pasti macet sekali. Itu jam pulang kerja, sudah jam 6 sore gitu. Akhirnya
mau nggak mau kita harus ambil keputusan ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit kami ke Hermina Bekasi saat itu. Dan sudah di jalan benar-benar kayak sinetron, sudah ada forridernya di depan, minggir-minggir orang mau melahirkan begitu ya. Ada forrider seperti itu. Terus sampai di rumah sakit, di USG juga, Pak ini USG-nya sepertinya normal, tapi kalau dipegang kok ada kecil-kecil, mungkin ganda kali. Sudah lemes, sudah lemes satu harian itu, apalagi istri saya. Ya udahlah terserah, kita pasrah aja, kita pasrah. Dan saat itu masuk ruang operasi. Masuk ruang operasi, saya masih diperiksa segala, saya harus bereskan semua administrasi, tanda tangan, ada 10 form lebih yang harus saya tanda tangan. Dalam kondisi itu, akhirnya saya masuk ke ruang operasi. Setelah selesai itu, dokternya jelaskan. Jadi saya jelaskan dulu resiko operasi ini, Pak. Pertama, kemungkinan organ lain terpotong karena operasi. Jadi ngeri, saudara. Ini dokter angkatan darat, itu benar-benar dikasih tahu operasinya di depan kami. Resikonya apa? Nah, ada lagi Pak, satu kondisi yang paling sedih itu kalau emboli. Emboli itu artinya air ketuban masuk ke pembuluh darah jantung. Kalau itu udah pasti mati Pak, kita nggak bisa apa-apa loh. Ini bukan ditenangkan malah. Saya pikir sudahlah. Istri saya bilang saat itu, begini, kamu ada impresi apa dari Tuhan? Saya nunduk sebentar, dan dalam hati saya hanya ada satu kalimat sederhana, kamu deal aja sama apa yang Tuhan mau kerjakan saat ini. Kamu setuju aja sama apa yang Tuhan mau kerjakan saat ini. Dan benar saudara, saya bilang istri saya, sudah, semua pasti akan baik-baik saja. Hati saya ini bergejolak banget ya, tapi harus tenangkan dia. Saya keluar, dan semua operasi berjalan lancar, puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Saat itu juga kami bingung dari mana tambahan untuk dana operasi itu. Saudara-saudara kami bantu, saudara-saudara kami bantu. Bahkan ada orang-orang yang belum percaya Tuhan juga, Tuhan kirimkan begitu banyak kemurahan yang luar biasa melalui orang-orang ini bagi keluarga kami. Dan saat itu saudara, jam 9, istri saya masuk setengah 8, jam 9 semuanya selesai, anaknya keluar, istri saya masih di dalam di ruang observasi sampai jam 2 pagi. Perasaan saya campur aduk saudara. Ya, anak saya sudah keluar tapi maminya belum keluar. Ini gimana gitu? Melihat istri saya masih diobservasi katanya, dan saya nggak bisa ketemu dia. Tapi akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Biaya pun Tuhan bereskan, nggak lama keluar dari rumah sakit, cuma 3 hari, dan kami berkumpul kembali di rumah sebagai satu keluarga. Ternyata saudara, itu tangan saya anaknya begini, anak saya tangannya begini. Iya, jadi dia memuji Tuhan. Dia nggak bisa keluar, mau dipaksakan normal nggak bisa keluar. Dan saudara, ada satu cerita yang buat saya cukup menyedihkan, tapi juga pada saat yang sama memberi sukacita. Jadi sekitar berapa hari, mungkin satu minggu setelah istri saya melahirkan, itu saya lihat Facebooknya teman saya. Dia ucapkan rest in peace untuk temannya lagi. Dan ternyata temannya itu 22 jam yang lalu masih update status mau melahirkan, saudara. Mau melahirkan. 22 jam yang lalu dia masih sharing. Sehari sebelumnya saya perhatikan, itu nangis juga ya. Jadi hari itu dia meninggal karena melahirkan, saudara. Pendarahan hebat. Saya nangis pada saat itu. Saya pikir, Tuhan, betapa fatalnya kalau kita nggak ngerti apa yang akan terjadi, saudara. Kita nggak ngerti sebenarnya apa yang akan terjadi habis ini dari hidup kita. Saya pikir gimana kalau itu istri saya. Saya rasa begitu shock gitu melihat seperti itu. Tapi di sisi yang lain Tuhan menghiburkan saya. Banyak hal yang sudah aku lakukan di dalam hidupmu karena engkau percaya, karena engkau deal. Dan saudara, saya mengucap syukur kalau ada orang-orang di sekitar saya yang selalu mensupport, komunitas terutama. Komunitas itu sangat memberikan support yang luar biasa. Dan hari ini kalau kita belajar tentang greater company, saudara, ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Amin? Percaya nggak percaya, saudara? Banyak orang yang ketika dia punya masalah lalu pergi dari komunitas, maka dia tidak menemukan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai, Tuhan bukan gak bisa beri pertolongan di luar sana, bukan. Tapi Tuhan mau pakai orang-orang di sekitar kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin? Ada tantangan dalam hidup kita, tapi juga ada pertolongan. Pasti itu, saudara. Itu pasti, bukan suatu hal yang kita mungkin gak ngerti cara kerja Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita syukuri dalam setiap perjalanan hidup kita adalah ketika kita belajar sesuatu tentang Tuhan di dalam setiap step-step hidup kita. Mungkin melahirkan itu adalah satu hal yang biasa buat kebanyakan orang. Tapi bagi saya pribadi, hari itu adalah perjalanan saya dengan Tuhan. Amin. Hari itu perjalanan saya dengan Tuhan. Saya mengenal Tuhan.
Maka ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam persoalan, Tuhan beri banyak pelajaran di sana, saudara. Satu kata Ibrani yang digunakan untuk menjelaskan tentang penyembahan adalah yadah. Yadah itu artinya datang kepada Tuhan, mengangkat tangan, dan mengenal Dia. Ketika kita punya masalah, saat itu kita punya banyak kesempatan untuk mengalami penyembahan dengan Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi, saudara. Nah, mengucap syukur, semua itu sudah selesai, sudah terlewati dengan baik. Maminya dan bayinya sudah sehat, sekarang sudah usia 40 hari lebih. Jadi terima kasih juga buat doa dari saudara-saudara sekalian. Hari ini mari kita belajar sama-sama tentang Greater Company, saudara. Tentang satu persekutuan yang indah di dalam gereja, suatu kekuatan kebersamaan yang luar biasa, saudara. Kita tahu bahwa dalam hidup ini pasti ada tantangan. Nah, kalau ketika Tuhan tempatkan kita di tengah dunia, Tuhan Yesus katakan seperti ini, aku mengutus kau ke tengah dunia seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Percaya gak percaya, itu apa yang kita alami, saudara. Dan Tuhan Yesus katakan dua prinsip yang utama di dalam kita membangun hubungan setiap hari. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya mau support kita, tapi ternyata ujung-ujungnya kita dicipoain sama dia, ya. Tapi kita juga lihat juga ada orang-orang yang sebenarnya kita tidak perhitungkan, saudara. Kita anggap dia remeh, kita anggap dia rendah, tapi ternyata pertolongan Tuhan datang lewat orang itu. Sebagai pembicara, saya seringkali mengalami, saudara, apa yang membuat pelayanan saya diperluas? Ternyata seringkali bukan kapasitas saya, bukan kemampuan saya, bukan karena saya punya jaringan yang luas. Waktu saya mau melayani, saya pikir saya harus lewat mana ya? Saya nggak ada kenalan orang terkenal satupun. Saya nggak ada kenalan para gembala-gembala yang luar biasa, yang bisa support saya, yang bisa promote saya di sana. Ternyata Tuhan memperluas pelayanan saya melalui apa? Melalui karyawan biasa, saudara, yang mengizinkan saya jadi pembicara di kantornya. Lalu dari situ ada lagi seorang mahasiswa biasa yang izinkan saya untuk jadi pembicara di kampusnya. Ada jemaat biasa yang ngobrol-ngobrol sama saya, ketemu di satu tempat, lalu dia izinkan saya untuk jadi pembicara di pemudanya. Setelah saya selesai bicara di pemudanya, saya dipromot lagi, diberi kesempatan untuk di ibadah umum. Ternyata, saudara, memang benar-benar hidup kita di dalam Tuhan, banyak Tuhan bukakan peluang. Artinya pintu-pintu terbuka atau next level atau apapun itu, ternyata seringkali bukan kekuatan kita sendiri, amin, saudara. Tapi karena ada orang-orang ini yang seringkali terlihat sepele, seringkali diremehkan oleh kita. Di samping itu juga ada tantangan, saudara. Kalau kita baca sama-sama Kisah Rasul pasal 23. Kisah para Rasul pasal 23. Mari kita buka sama-sama Kisah para Rasul 23. Pertemuan yang sebelum ini, tadi Pastor Harry bilang bahwa pertemuan sebelum ini bicara tentang greater story. Jadi ada satu kesaksian hidup, ada satu cerita yang lebih besar. Bukan karena story-nya kita, tetapi karena his story, ceritanya Tuhan yang mau dinyatakan dalam hidup kita. Nah, saudara percaya tidak percaya bahwa ketika rencana Tuhan ada di dalam hidup kita, maka itu ternyata bukan buat diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan melalui orang-orang di sekitar kita, apa yang dia rancangkan itu tergenapi. Saudara, kita lihat Kisah para Rasul 23, karena ini banyak sekali ayatnya, ada 3 perikop. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Saya baca ayat 26, lalu saudara baca ayat 27, lalu selanjutnya sampai ayat yang ke-30. Paulus dipindahkan ke Kaisarea, judulnya. Ayat 26 dikatakan, salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku mendengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia terdakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas nama patut mati atau dipenjarakan.
Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Nah, saudara, di sini ada suatu rangkuman yang dirangkumkan oleh laporan Claudius Lysias, kepala pengawal, kepada Gubernur Antonius Felix. Jadi cerita ini juga dicatat di dalam sejarah, saudara. Ada seorang ahli sejarah bernama Flavius Josephus. Dia mencatat sejarah tentang kisah para rasul ini dan dengan cukup detail. Di sana ada jabatan wali negeri, ada kurator, ada namanya gubernur, ada kepala pasukan, dan itu sangat detail sekali. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa kekristenan itu satu hal yang sangat real terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Itu bukan sekedar sebuah cerita yang tertulis dalam Alkitab. Dan seringkali mungkin apa yang dibicarakan apa adanya tidak enak terdengar. Tetapi ketika kita mengalaminya dalam hidup ini, maka ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan. Saudara, di sini Claudius Lysias rangkumkan, Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Itu ada di pasal sebelumnya, pasal 22. Jadi Paulus ada warga negara Roma. Saudara, kalau kita perhatikan, ada saat-saat di mana Paulus seperti di Filipi, Paulus tidak membela dirinya waktu dia disesah. Betul ya? Paulus rela aja tuh dipukulin. Paulus rela di penjara. Tapi saat ini dia merasa perlu membela dirinya. Kenapa? Kenapa Paulus merasa perlu membela dirinya pada saat ini? Nah, orang Kristen perlu juga memahami hal ini. Ada saat di mana kita rela di dalam penderitaan, ada saatnya di mana kita harus bertindak di dalam penderitaan ini. Ada 3 alasan, saudara. Ada 3 alasan kenapa Paulus membela dirinya melalui persidangan pada saat ini di dalam Kisah Rasul 23. Yang pertama kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 23 di ayat yang ke-11, di situ jelas sekali tadi dikutip oleh worship leader bahwa Tuhan berkata pada Paulus, kuatkanlah hatimu sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi alasan pertama kenapa Paulus perlu membela dirinya dengan persidangan, karena kalau Paulus ditangkap tanpa disidang, pasti langsung dijatuhi hukuman mati, saudara ya. Dan tujuan Paulus yang pertama, karena ia harus pergi sampai di Roma untuk memberitakan Injil. Injil itu harus sampai di Roma, dan itu bukan hanya sekadar kehendak Paulus, itu adalah kehendak Tuhan. Injil harus sampai ke Roma. Kota Roma adalah jantung kekaisaran Romawi. Besar sekali dampaknya kalau Paulus bisa sampai menghadap kaisar dengan segala resikonya, dan dia memberitakan Injil di sana. Yang kedua, saudara, Paulus dapat menyampaikan kebenaran dan memenangkan sebanyak mungkin orang di dalam persidangan. Jadi Paulus punya kesempatan untuk memberitakan kebenaran. Dalam penderitaan kita, itu banyak kesempatan. Yang pertama, ada rencana Tuhan yang mau digenapi, Paulus harus pergi ke Roma. Yang kedua, ia dapat menyampaikan kebenaran di sana, yang dapat menyampaikan Injil dalam setiap persidangan. Dan yang ketiga ini penting, bukan yang 2 tadi gak penting ya. Yang ketiga ini penting, satu hal yang unik. Ternyata saudara, ketika penderitaannya Paulus dampaknya hanya untuk dirinya sendiri dan teman perjalanannya mungkin, ketika itu dampaknya hanya pada diri sendiri, maka dia akan dengan rela tanggung itu semua. Tapi kalau apa yang ia alami berpengaruh buat rekan-rekannya secara luas, maka dia akan membela diri, saudara. Kenapa Paulus perlu untuk mempertahankan kewarganegaraan Roma? Saudara, banyak teman-teman Paulus yang akan diperlakukan sama dengan Paulus, bahwa dia akan ditangkap tanpa persidangan. Kalau Paulus diperlakukan seperti itu, teman-temannya juga seperti itu. Saudara, kenapa Pak Ahok wajib membela dirinya, saudara? Karena nanti juga orang-orang Chinese dan Kristen akan ditekan juga seperti dia. Ini urusannya bukan hanya untuk dia pribadi, tapi untuk kepentingan begitu banyak orang. Bahkan referensi ini sampai hari ini masih berlaku, bahwa seorang warga negara Roma tidak boleh ditangkap tanpa diadili. Itu pengaruhnya kepada orang-orang yang lain. Nah, melalui 3 alasan ini pun kita melihat bahwa bukan keinginannya Paulus, bukan tujuan-tujuannya Paulus yang mau dia capai, tetapi ada tujuan Tuhan. Bagaimana dia melayani Tuhan dan bagaimana itu berpengaruh untuk orang-orang di sekitarnya. Ada orang-orang yang menjadi tantangan buat kita menggenapi rencana Allah.
Betul ya, coba kita renungkan. Siapa sih yang selama ini jadi tantangan? Mungkin keluarga kita, kalau kita ya. Mungkin keluarga kita. Mungkin ada juga orang-orang di dalam gereja, saudara. Mungkin ada juga orang-orang terdekat kita. Nah, di sini Paulus menghadapi tantangan dari beberapa orang. Kita lihat sama-sama ayat yang pertama dikatakan, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Di ayat 2, karena Paulus berkata seperti itu, ayat 2, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri di dekat Paulus menampar mulut Paulus. Tantangan pertama datang dari imam besar dari Mahkamah Agama, saudara. Lucu ya, orang yang harusnya menjaga berita tentang kerajaan Allah selama bertahun-tahun, justru mereka ini menghambat Injil itu tergenapi. Kenapa? Menghambat Injil itu diberitakan. Kenapa pertanyaan? Kalau kita di sini lihat ada ahli Taurat, imam besar, ada golongan Farisi, ada golongan Saduki, itu munculnya kapan? Munculnya kapan golongan-golongan itu? Kita flashback jauh ke belakang 400 tahun sebelumnya, di zaman Nehemia, ketika mereka sudah selesai bangun bait suci, mereka bangun tembok Yerusalem, sudah amanlah kota itu, mereka mulai buat struktur di dalam masyarakat. Ada struktur secara politik ya, lalu ada juga struktur secara agama. Nah, muncullah orang-orang ini dalam suatu masa 400 tahun itu berkembang terus, masa yang dinamakan masa intertestamental. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab kita ada satu kertas kosong antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, ada satu kertas kosong antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu di situ dipercaya sebagai masa 400 tahun di mana orang tidak menerima wahyu dari Tuhan. Tidak ada nabi berbicara bagi nama Tuhan, tidak ada pelihat, ya. Tidak ada wahyu, tidak ada firman, tidak ada kitab ditulis demi nama Tuhan. Lucu sekali. Dan di dalam kurun waktu itu, sistem ibadah itu berkembang. Sistem peribadatan berkembang. Dan anehnya ketika sistem peribadatan berkembang, ada golongan-golongan tertentu di sana, muncul orang Farisi, orang Saduki, dan kita bisa melihat bahwa ibadah menjadi suatu rutinitas yang mematikan mereka. Apalagi ditambah ketika dalam masa 400 tahun itu sebelum Yesus, datanglah orang-orang Yunani membawa pengaruh budaya Helenisme di sana. Lalu Yunani ditaklukkan oleh Romawi dan mereka ada di dalam penjajahan Romawi. Di dalam penjajahan Romawi, saudara, orang-orang yang pegang struktur ini diberikan kekuasaan. Imam besar Ananias, dia adalah anak dari Nedebaius namanya. Flavius Josephus jelaskan imam besar Ananias ini adalah seorang yang haus kekuasaan. Dia seorang yang menggunakan kedudukannya sebagai kepala rumah ibadat untuk memperkaya keluarganya, membangun pengaruh politiknya, dan memenuhi hasrat berkuasanya. Itu apa yang terjadi dengan imam-imam besar Ananias, dan sebelumnya ada imam besar Hanas, imam besar Kayafas. Ternyata ibadah itu tidak lebih dari sekedar sebuah rutinitas, dan mereka sangat haus dengan kekuasaan. Mereka pakai itu pengaruh untuk memperkaya dirinya. Imam besar Ananias. Maka ketika Paulus beritahu bahwa dulu aku penganiaya jemaat, sekarang aku beritakan Injil, semua tetap aku lakukan dengan hati nurani yang murni, dia menjadi marah, saudara. Saudara, ketika gereja tidak lagi mendengar suara Tuhan, ketika gereja tidak lagi hidup di dalam firman Tuhan, tidak ada wahyu yang disampaikan, maka tidak akan terjadi terobosan di dalam gereja. Gereja hanya akan menjadi satu sistem hierarki. Walaupun di dalamnya diajarkan servanthood leadership segala macam, saudara, kalau itu hanya bicara tentang kedudukan, bicara hierarki, maka segera di dalamnya ada orang-orang yang punya kepentingan. Nah, ini berbahaya, saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya mengasihi gereja, supaya gereja tidak terjebak pada rutinitas ini. Gereja banyak yang saat ini sedang sibuk untuk bagaimana mereka punya kedudukan yang lebih, tanpa sadar, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada sidang sinode, ada beberapa sinode ya, beberapa aras gereja gitu, dan ada seorang yang buat tulisan seperti ini. Bagaimana bangsa kita mau dimenangkan? Bagaimana masyarakat kita mau diubahkan? Jika yang dibicarakan di dalam sidang sinode hanya siapa ketua, siapa wakil ketua, mana wilayahnya ini, mana wilayahnya itu, berapa banyak yang mereka bisa dapat, siapa ditahbiskan, hanya masalah seperti itu, saudara. Dan ini terjadi pada zaman Paulus.
Maka itu kenapa orang-orang agamawi menentang Paulus. Mereka sudah tidak peka pada berita kerajaan Allah. Mereka sudah tidak mendapat lagi tentang Injil. Yang mereka lakukan di dalam peribadatan hanyalah ego mereka sendiri. Membuat agama, membuat ibadah, membuat gereja menjadi satu tempat sistem kekuasaan. Nah, ini apa yang terjadi? Orang ahli-ahli Taurat, mereka memahami Taurat, tetapi mereka sudah tidak dapat lagi spiritnya. Di sana ada golongan Saduki, ada golongan Farisi. Paulus membela dirinya, saya orang Farisi. Apakah salah kalau saya memberitakan tentang kebangkitan orang mati? Orang Farisi itu percaya tentang kebangkitan orang mati. Lalu orang Farisi bilang, ya, mungkin dia mendapat satu penglihatan, mungkin ada malaikat mengunjungi dia. Jadi terpecahlah orang Farisi dan orang Saduki pada saat itu. Sebenarnya nyata di dalam mereka itu, dalam sidang ini yang dicari bukanlah kebenaran, tetapi kepentingan. Karena mereka takut Paulus mendapatkan suatu pengaruh yang lebih besar. Dan saudara, kalau kita lihat posisinya Paulus saat itu, dia sendirian. Benar ya? Coba kita lihat di situ, dia sendirian. Dia sendirian menghadapi sidang-sidang itu. Ada mahkamah agama dan orang-orang politik. Hari ini, saudara, gereja sepertinya sendirian menghadapi hal-hal seperti itu. Gereja menghadapi tekanan dari ormas-ormas anarkis, ormas-ormas yang bersifat sara, mau menghancurkan gereja, mau menghancurkan kekristenan. Juga gereja menghadapi tekanan dari pemerintah, saudara. Tetapi apakah gereja sendirian? Kalau kita percaya bahwa gereja menghidupi rencana Allah yang lebih besar dari dirinya sendiri, maka kita tidak perlu takut. Dalam keadaan apapun, pasti Tuhan kirim pertolongan. Saya bicara gereja, bicara secara pribadi dan secara komunitas. Bagi saudara pribadi, ketika kita merasa sendirian di dalam hidup ini, menghidupi rencana Tuhan, jangan lupa ada seorang tokoh nabi dalam perjanjian lama yang namanya Elia. Elia katakan, Tuhan, nabi-nabimu sudah mereka bunuh. Ya kan, tinggal aku sendirian di sini yang berbicara demi namamu. Tuhan katakan begini, aku masih tinggalkan 7.000 orang benar yang tidak pernah menyembah Baal dan tidak pernah mencium dia. Saudara, saya dulu pernah terjebak dalam satu keadaan di mana saya merasa kayaknya kok cuma saya sendiri ya yang masih on fire buat Tuhan. Teman-teman saya nggak ada yang on fire buat Tuhan. Waktu di SMA, saudara, saya terlibat di dalam yang namanya rohani Kristen, sekolah. Dan saya on fire sekali, saya mau jangkau lebih banyak lagi anak-anak muda, tapi yang lain sudah membangun kehidupan, ya kan? Bangun kehidupan tuh artinya mereka belajar buat UN gitu, buat supaya dapat kampus yang bagus. Masuk di kampus juga begitu, saudara. Masuk di kampus, pertama saya masuk di kampus sekuler. Saya on fire untuk melayani Tuhan. Saya ketemu dengan beberapa orang-orang muda. Jumlahnya sedikit sekali. Kalau kita mau jujur, di dalam pelayanan yang sungguh-sungguh itu jumlahnya sedikit sekali orangnya. Betul ya? Saya pernah punya komunitas dulu, mulai dari sahabatan 2 orang, 4 orang. Lalu buat camp yang besar-besar, ada 200 orang, 300 orang. Sampai besar sekali, saudara. Lalu ketika ditantang untuk Bible study, berapa orang yang rajin di sana? 6 orang, saudara. Lucu ya? 6 orang. Itu lucu sekali terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita. Apalagi dalam masa kuliah saya melihat orang-orang tidak lagi on fire untuk memberitakan Injil. Orang-orang tidak peduli lagi. Teman-teman saya nggak peduli lagi. Teman-teman di sekitarnya mau ada yang ateis, ada yang terjebak narkoba, ada yang hamil di luar nikah. Kita udah nggak peduli dengan itu. Mereka membangun kehidupannya. Apalagi ketika semua sudah lulus kuliah. Saya ketemu banyak orang yang membangun kehidupannya supaya menjadi settle. Nggak salah, saudara, kita membangun kehidupan. Kita bekerja, cari uang, cari nafkah. Nggak salah. Tetapi apakah kita lepaskan Injil? Seperti bangsa Israel yang membangun kehidupan setelah Nabi Nehemia ini. Dan mereka mulai kehilangan visi itu. Mereka mulai kehilangan tentang berita, tentang kerajaan Allah. Mereka sudah kehilangan itu. Dan mereka bangun hidup mereka tanpa sadar mereka sudah lepaskan Injil. Apa itu yang sedang terjadi dalam hidup kita? Apakah selama ini kita sedang bangun kehidupan kita hari demi hari pakai embel-embel resolusi,
memegang janji Tuhan, tapi sebenarnya hanya untuk kenyamanan diri kita sendiri. Nah, kalau itu yang sedang kita alami, saudara, mari kita merenung hari ini, kembali kepada rencana Tuhan. Itu menjadi tantangan buat kita, bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita sebenarnya sedang tidak tergenapi. Walaupun kita melihat itu kayaknya ini seolah-olah penggenapan janji Tuhan. Tapi kalau kita sudah melepaskan Injil, kita sudah melepaskan suatu hal yang utama dalam hidup kita, yaitu mencari dan menyembah Tuhan dan membawa banyak orang pada keselamatan, maka kita sedang melepaskan itu sebenarnya. Gereja seringkali lupa tentang beberapa hal. Gereja lupa tentang beberapa hal. Pertama, saudara, gereja seringkali mengajar kasih, tetapi gereja lupa untuk melakukan kasih. Seperti di sini Paulus katakan kepada imam besar itu, ayat 3, membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Mereka mengerti Taurat, mereka ajarkan Taurat, tetapi mereka sedang menjauh dari hukum Tuhan sebenarnya di situ. Mereka hanya cari kepentingan dirinya sendiri. Ada orang-orang di luar sana, orang-orang Buddha suci, saudara. Mereka katakan seperti ini, orang Kristen mengajar kasih, kami yang melakukannya. Nah, tragis ya. Orang-orang Kristen mengajar kasih, kami yang melakukannya. Saya pernah dengar cerita tentang ini, ada sebuah universitas namanya Dallas Theological Seminary. Pernah dengar, saudara? Ada di Dallas Theological Seminary. Ini salah satu dosennya yang cerita, dia bilang begini. Suatu ketika saya memberi tugas untuk mahasiswa saya, ujian khotbah. Dalam ujian khotbah itu saya beri tema, mereka harus ceritakan khotbahkan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, mereka persiapkan diri baik-baik di sana. Dan pada saat yang sama, saya berikan tugas bagi kakak kelas mereka, para senior-senior mereka, untuk menyamar dan mencegat mereka di jalan. Jadi satu-satu tuh, ada yang jadi pengemis, ya. Ada yang jadi pengemis, ada yang jadi orang yang luka gitu. Kakak kelasnya disuruh seperti itu. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Mereka ngejar jadwal khotbah. Dan tidak satu orang pun yang lulus pada saat itu, katanya. Tidak seorang pun yang lulus. Mereka mau khotbahkan orang Samaria murah hati, di jalan ketemu orang yang terluka, mereka lewatkan. Karena mereka kejar jadwal khotbah. Itu kan apa yang sedang terjadi juga dengan kita, saudara. Hal-hal seperti itu suatu ilustrasi sepele yang lucu, tapi kita sebenarnya terjebak sama rutinitas kita, terjebak sama apa yang kita mau lakukan lebih lagi. Saudara, visi yang besar dari Tuhan, kalau memang gereja kita menerima visi itu, saudara, tetap jalankan. Tapi jangan sampai ketika kita mengejar sesuatu yang besar, kita melupakan yang seperti itu. Dan seringkali Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Jangan sampai gereja lupa untuk melakukan kasih. Dan kita jangan lupa, kalau kita melihat di sini ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, ada imam, ada ahli Taurat, juga ada prajurit-prajurit Romawi. Mereka, selain mereka sebagai penghambat Injil, tetapi orang yang menjadi penghambat Injil ini juga adalah target Injil, saudara. Betul ya? Orang-orang yang menghambat Injil, orang-orang yang seringkali menentang kita dalam rencana Tuhan, mereka itu sebenarnya adalah target utama dari Injil. Mereka target utama. Siapa orang-orang di sekitar kita yang menghambat kita mungkin untuk masuk dalam rencana Tuhan? Ketika kita ikut Yesus, yang pertama halangi kita mungkin keluarga kita. Tetapi jangan lupa, saudara, yang pertama Tuhan mau selamatkan itu keluarga kita. Jadi mereka seteru Injil, tapi Tuhan punya belas kasihan sama mereka. Mereka itu adalah targetmu. Supaya apa? Paulus dalam kondisi itu, Paulus setia menghadapi orang-orang agamawi yang menganiaya orang-orang Kristen, karena Paulus dulunya pun adalah seorang dari mereka. Kita nggak boleh lupa kasih karunia Allah yang luar biasa itu. Kalau kita mungkin merasa kita lahir dalam keluarga Kristen, lahir dalam sistem Kristen yang sudah ceprol oek jadi Kristen, ya kan? Bikin KTP udah pasti Kristen di sana.
maka mungkin kita sedang menghidupi suatu sistem seperti ahli Taurat tadi. Tetapi kalau kita dalam posisi Paulus tidak pernah lupa dulu dirinya adalah penganiaya jemaat. Paulus nggak pernah lupa kasih karunia itu. Dulu saya menganiaya jemaat sama seperti mereka. Maka ketika berhadapan dengan orang-orang itu, belas kasihnya Paulus yang keluar buat mereka. Paulus beritakan Injil. Paulus beritakan Injil dalam persidangan ini bagi para ahli-ahli Taurat, orang-orang agamawi. Dan Paulus juga beritakan Injil kepada para prajurit Romawi itu. Dalam perjalanan pelayanannya Paulus kita sering lihat orang yang menyiksa Paulus, justru mereka yang bertobat. Kepala penjara Filipi, lalu ini Claudius Lysias membela Paulus akhirnya. Julius, perwira kapal yang membawa Paulus, nanti saudara bisa dengar di mungkin khotbah berikutnya tentang Kisah Para Rasul 26 sampai 28. Perwira kapal itu juga yang menjadi target Injil. Jadi kehadirannya Paulus di tempat orang-orang yang menentang dia, kehadirannya Paulus di tempat orang-orang yang menghambat Injil itu, justru ada belas kasihan yang Paulus sedang nyatakan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, jangan sampai kita membenci orang-orang yang menentang. Jangan sampai kita membenci orang-orang yang menjadi penghalang Injil. Kita merasa seperti itu. Karena kita tidak hidup di dalam sistem agamawi. Saudara. Agama berkembang kita tidak rugi apa-apa, tapi kita juga tidak untung apa-apa. Target kita satu, Injil harus diberitakan. Orang-orang harus diselamatkan dan mendengar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, selain ada orang-orang yang menentang Injil, selain ada orang-orang yang menghambat Injil, namun kita juga lihat bahwa Tuhan memakai orang-orang untuk menopang kita di dalam pelayanan, menopang kita di dalam hidup perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Siapa orang-orang ini? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 23, mulai dari ayat 12 sampai 22, di situ ceritanya kondisinya ada orang-orang Yahudi yang tidak puas Paulus dilepaskan, nggak puas mereka. Jadi mereka bersumpah dengan mengutuk diri, kurang lebih 40 orang sudah mempersiapkan penghadangan untuk Paulus. Kita hadang dia, kita buat seolah-olah ada sidang lagi, lalu kita bunuh dia di tengah jalan. Nah, rencana ini diketahui dan disampaikan kepada Paulus. Siapa yang mengetahui dan menyampaikan ini kepada Paulus? Ternyata di situ dikatakan bahwa ada seorang anak muda, dia kemenakan Paulus, anak dari saudara perempuan Paulus. Ayat 16, kita baca sama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Nah, saudara, seorang anak muda, seorang yang sederhana, yang gak kita pandang, seringkali Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Saya ceritakan tadi ya, bahwa saya seringkali dapat pertolongan dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang gak terkenal. Alkitab menceritakan banyak orang yang tidak terkenal, tapi Tuhan pakai untuk ada di dalam rencananya, untuk menopang orang-orang yang menjadi pilihannya. Kita nggak lupa kisah dari seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Saat 5.000 orang lebih kelaparan, murid-murid Yesus pun nggak tahu mau lakukan apa. Saat itu Tuhan pakai anak kecil itu, bekal makan siangnya dia berikan. Lalu seorang anak kecil, seolah-olah kita sering menyepelekan orang-orang. Dalam komunitas saya, saudara, suatu waktu komunitas saya pernah kedatangan orang baru. Orang baru ini kayaknya nyebelin gitu ya. Pasti kalau kita menjangkau tuh kita akan menemukan orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang kayaknya semenjak ada dia malah nyusahin jadinya ya gitu. Tapi saya bilang sama teman-teman saya, gimana kamu ketika melihat dia? Yang muncul apa? Belas kasihan atau kebencian? Kalau kita tidak menerima orang ini, satu orang ini, karena dia rasanya menyebalkan sekali buat kita, sebenarnya kita tidak sedang melayani Allah loh, saudara. Mungkin gereja kita sedang mengembangkan potensi ya,
gereja kita sedang mengembangkan potensi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ini seperti self-development center gitu, gereja ini. Kalau gereja ini adalah tempat di mana kita melayani Allah, mari harapkan kehadiran orang-orang yang terluka, orang-orang yang lemah seperti itu, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Harusnya di dalam doa-doa kita bilang sama Tuhan, Tuhan pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang seperti itu Tuhan, yang terluka, yang membutuhkan kasih Tuhan, yang mungkin dianggap menyebalkan oleh dunia. Dan ketika mungkin mereka sharing sama dunia dan dunia mereka bilang, gue gak mau peduli, gue gak mau tahu. Gereja bilang, sini saya mau tahu, sini saya mau tahu pergumulanmu. Kalau gereja kita melayani Allah, maka ada penyertaan Tuhan. Seperti Paulus ini, dia mengalami tekanan di dalam pelayanannya, tapi Paulus tidak pernah kekurangan sedikit pun penyertaan Tuhan. Paulus pernah berdoa seperti ini saudara, sama Tuhan. Tuhan, dia berseru, katanya berseru sampai 3 kali, ada duri dalam dagingku. Ya kan? Ada duri dalam dagingku. Aku minta pada Tuhan supaya dicabut. Apa duri dalam daging? Dalam hidup kita secara pribadi itu mungkin adalah kelemahan-kelemahan kita. Tuhan, aku kayaknya gak pernah bisa melayani Engkau nih Tuhan, karena aku diberikan seorang anak yang mungkin mengalami keterbelakangan Tuhan. Gimana aku bisa melayani Engkau dengan kondisi begini? Mungkin itu kondisi keuangan kita. Tuhan, bagaimana kami mau memberi? Sedangkan kondisi keluarga kami seperti ini keuangannya. Itu duri dalam daging buat kita saudara. Duri dalam daging itu artinya satu masalah yang terjadi terus menerus. Siapa bilang di dalam Tuhan ketika kita mengalami masalah besoknya selesai? Banyak masalah dalam hidup kita yang mungkin Tuhan izinkan itu ada di dalam hidup kita untuk mendewasakan kita. Nah, Paulus apa yang terjadi dengan dia? Tuhan katakan seperti ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan katakan seperti itu sama Paulus. Dan akhirnya Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 dibilang seperti ini, ayat 11-13. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, kata Paulus. Aku tahu apa itu kelemahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu lapar. Aku tahu apa itu kenyang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Betul ya? Dan Paulus belajar ternyata di dalam itu bahwa kekurangan-kekurangan dalam hidupnya dia, Tuhan mampukan dia untuk menggenapi rencana Allah. Tuhan kirim Lukas, tabib Lukas, sebagai company buat Paulus. Kalau kita lihat Lukas, pertama dia mencatat, dia adalah seorang sejarawan yang sangat teliti, dokter yang menangani Paulus, saudara. Lukas dipertemukan dengan Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Lukas melayani Paulus, mengobati dia. Ini kisah Rasul ini Lukas yang catat. Kalau nggak ada Lukas, kita nggak bisa baca Injil Lukas dengan kisah para Rasul. Dia menangkap apa yang Paulus sedang alami. Dan ketika dia mencatat kisah Rasul, kita bisa lihat responnya Lukas. Pertama, Lukas pakai kata ganti orang ketiga. Paulus dan murid-murid yang lain, mereka, dia. Tapi kalau kita mulai lihat di pasal yang ke-26, saudara. Kalau kita mulai lihat di situ, mulai dari 27, dalam pelayanannya Paulus dengan kapal, Lukas mulai menggunakan kata ganti kami. Ya, contohnya kisah Rasul 27 ayat yang ayat 2. Di situ dikatakan kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Jadi ada orang-orang di sekitar kita yang mulai merasakan tentang pelayanan kita. Lukas dari tadinya pakai kata ganti orang ketiga, dia mulai ngerasa itu tim saya, itu keluarga saya. Nah, gereja bisa nggak kita membuat komunitas ini di mana orang yang tadinya, saya merasakan saudara di dalam komunitas ini, saya yang tadinya hanya berbicara mungkin sebulan sekali, tapi saat ini saya mulai merasakan ini adalah keluarga saya. Saya berharap komunitas ini tetap menjadi keluarga yang seperti itu. Bahkan terus bangun kebersamaan di dalam komunitas ini. Sehingga setiap orang yang datang ke sini tidak merasa sebagai orang asing. Jangan pernah sepelekan orang-orang sederhana di dalam komunitas kita.
Melalui mereka lah seringkali pekerjaan Tuhan luar biasa tergenapi. Juga dalam keluarga, saudara, kalau kita mau bilang ya, dalam keluarga, orang tua yang sibuk mencari uang, mereka pikir dengan begini kita bisa dapat janji Tuhan. Saudara, tahukah, sadarkah kita bahwa dengan mendidik anak-anak itu adalah salah satu cara untuk memperoleh berkat Tuhan dalam hidup kita? Karena sebagian rencana Tuhan ada di dalam anak-anak kita, ya kan? Kalau anak kita sakit, apa yang kita alami? Oh, kita pusing sebagai orang tua, luar biasa, pusing, sampai kita akhirnya bisa jauh dari Tuhan tuh. Kita lupa bahwa anak kita pun punya iman, saudara. Ajar dia untuk bergumul dengan imannya, cover dia. Ketika anak itu tumbuh jadi seorang yang cinta Tuhan, maka ada janji Tuhan yang tergenapi melalui dia. Maka jangan heran ketika kita tidak mendidik anak-anak dengan baik, sebagian janji Tuhan tidak tergenapi dalam keluarga kita. Kita lupakan itu. Jadikan mereka bagian dari gereja. Gereja seringkali menyingkirkan anak-anak kecil, tidak mengikut sertakan mereka dalam rencana Tuhan. Beberapa gereja saya lihat seperti itu, saudara, sibuk dengan event. Saat ini saya mengucap syukur sekali, saudara. Saudara tahu gereja-gereja seperti GKI yang sebelumnya tidak pernah mengadakan perjamuan kudus untuk anak-anak, sekarang mereka mengadakan perjamuan kudus untuk anak-anak. Kenapa alasannya? Karena mereka mulai menyadari bahwa anak-anak itu juga bagian dari rencana Allah, dan mereka punya kerendahan hati untuk berubah. Saya melihat seperti itu. Ini gereja seperti ini, mereka terbuka dan mereka mulai evaluasi diri. Oke lah, tradisi kita bilang nggak seperti itu, tapi kita belajar untuk berubah di sini. Saudara, dalam hal itulah kita melihat greater company. Apakah orang-orang yang potensial yang sedang kita rekrut saat ini? Mungkin kita berpikir orang-orang yang seperti tidak potensial itu nggak usah lah ada di dalam komunitas kita, tidak membawa kita lebih dekat pada rencana Tuhan. Salah, saudara. Ketika kita menerima kekurangan kelemahan mereka, kita menjadi komunitas yang sejati di dalam Tuhan. Gereja harus mengerti ini. Penantang Injil, mereka adalah target Injil. Orang-orang yang menopang, yang tidak potensial, justru dialah yang membawa kita pada rencana Tuhan. Jadi gereja harus punya visi yang lebih besar tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Jangan lupakan bahwa satu jiwa pun berharga. Ada teman saya di sebuah lembaga pelayanan, dia bilang bagian outreach-nya susah sekali untuk merelasikan orang-orang ke gereja-gereja. Kenapa? Karena gereja-gereja nggak punya rasanya apa ya, gereja-gereja kalau dikasih satu jiwa tuh, apalagi satu jiwa ini yang dari agama seberang, terus dia orang susah, begitu dia masuk dalam gereja itu kurang dihargai, saudara, nggak dimuridkan. Saudara, kalau kita nggak belajar untuk menerima kehadiran satu jiwa, sebenarnya kita tidak punya kapasitas untuk meluas. Kalau gereja hanya sibuk untuk, mungkin gereja-gereja berpikir, saya bisa kok dapatkan jiwa lebih banyak lagi. Sekali saya bikin konser 100 jiwa datang ke sini. Tapi bukan itu gereja. Bukan itu. Peran kita ada di dalam mengcover mereka yang terluka, yang terhilang. Kita harus lebih suka mencari dan menyelamatkan satu domba yang hilang dibanding menjangkau mereka yang 100 hanya untuk sukacita kita, hanya untuk nama besar kita. Saya berharap melalui hari ini kita mendapat satu pemahaman yang sederhana namun luar biasa yang mengubahkan kita, bahwa gereja harus menjadi komunitas yang punya wawasan tentang greater company. Siapa yang berjalan di dalam rencana Tuhan, dia harus berpikir dan merasa seperti Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Paulus dalam segala kekurangan kelemahannya dia dipertemukan dengan orang-orang yang sekali mungkin terlihat tidak potensial, tapi itulah yang akhirnya membawa dia untuk sampai di kota Roma. Injil diberitakan dengan dahsyat, dan kita pun menjadi bagian dari tubuh Kristus. Itu melalui seorang anak muda yang kita bahkan nggak tahu siapa namanya. Mulai sekarang, saudara, mungkin tantangan saya sederhana. Mulai coba lihat siapa jemaat di gereja kita yang nggak pernah kita kenal namanya, yang kita nggak pernah tahu di mana rumahnya, yang kita nggak tahu apa potensinya dia. Dengan itulah kita akan terus mengalami